Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Ilham Habibie. Pak Ilham, mengapa R80 ini menurut Bapak sangat penting? Iya, saya kira itu kita bisa mengerti kalau kita misalnya melihat Indonesia yang di luar Jawa. Indonesia di luar Jawa itu infrastrukturnya tidak seperti di Jawa. Jadi adanya pesawat atau tidak ada pesawat itu sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi lokal. Saya ingat itu beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, begitu harga tiket di Indonesia itu melonjak sekali, itu kelihatan pertumbuhan ekonomi lokal di beberapa tempat yang di luar Jawa itu langsung turun. Karena memang ini lebih menjadi tulang punggung daripada di Jawa. Jadi adanya jalan tol, adanya kereta api, adanya pelabuhan yang berfungsi dengan baik itu tidak merata di Indonesia. Nah, Indonesia ini dari Sabang ke Merauke memang memerlukan adanya infrastruktur udara dan laut. Dua-duanya sangat diperlukan, dan kalau kita ada banyak bandar udara yang sudah banyak ada tapi memang masih harus kita perbaiki atau harus di-upgrade, perlu ada juga sarana yang menggunakan prasarana tersebut, dan itu adalah pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini memang beda dengan pesawat terbang yang mungkin kita kenal sebagai penumpang, Boeing 737 atau Airbus 320, yang memang terbang rute-rute yang menengah, panjangnya menengah, kayak misalnya 1000 km. Ini lebih untuk rute-rute pendek. Perintis ya bisa dikatakan? Tidak juga? Perintis dan lebih besar daripada ya. perintis. Kalau perintis benar-benar mungkin hanya 20 orang. Itu lebih ke pesawat terbang ATR ya? ATR itu seperti ini. Oh ya. Kalau perintis itu biasanya disebut rute-rute yang secara komersial belum layak, Pak. Jadi maka itu disebut perintis, karena kita coba dulu bisa nggak. Jadi biasanya penumpangnya terbatas, belum banyak. Karena kalau ini sudah ada 80, Pak, harus diisi tiap hari beberapa kali, itu sudah bukan perintis lagi. Tapi kalau perintis itu benar-benar coba-coba dulu, kita kembangkan dulu satu rute. Kalau sudah masyarakat sudah terbiasa, daya beli sudah sesuai, bisa ditingkatkan dengan pesawat terbang yang lebih besar. Kalau perintis itu biasanya kecil, Pak. Tapi secara prinsip ada kemiripan, yaitu apa? Pakai baling-baling, Pak. Nah, baling-baling itu berpengaruh kepada panjangnya landasan. Kalau landasan yang diperlukan untuk pesawat seperti ini 1,4 km misalnya. Kalau untuk Boeing 737 itu minimal 2,5 km. Jadi memang lebih panjang, dan oleh karena itu banyak bandar udara di Indonesia belum punya itu. Jadi ini lebih cocok untuk bandar udara di daerah. Dan mungkin lebih efisien dari sisi bahan bakar, Pak. Itu benar sekali. Ya, benar. Itu penting juga kita ingat, karena kalau baling-baling itu teknologinya sebetulnya sama dengan yang jet. Itu turbo. Ini turboprop. Kalau jet itu turbojet. Namun kalau jet itu dia baling-balingnya itu siripnya itu banyak ya, namanya fan, dan dikasih selimut, dikasih casing gitu ya. Jadi di dalam satu rumah gitu ya. Nah, itu jadi tidak begitu kelihatan, tapi sebenarnya teknologinya sama. Pak Ilham, kalau Pak Ilham mapping total penduduk kita 270 juta, lalu jumlah pesawat yang ada saat ini ya, katakanlah bukan yang perintis ya, untuk yang 80 penumpang ke atas, itu rasionya sudah cukup memadai atau kita masih kurang sekali? Kalau menurut studi yang kita buat ya, kebutuhan untuk katakanlah 20 tahun mendatang masih di atas 200 gitu ya. 200-300 gitu ya, untuk pesawat sejenis ya, yang 80 penumpang. Kalau kita ditambah dengan 50 penumpang mungkin bisa tambah lagi 200-300. Jadi masih ada cukup 600 di negara kita sendiri ya, untuk pesawat yang sejenis ya. Karena R80 kan ada 80 penumpang, ada yang lebih kecil. Kalau lebih besar 100 itu biasanya sudah pakai jet. Kalau lihat kondisi geografis kita dan daya beli penumpang kita, lebih cocok yang di atas 200 penumpang, atau kita ini cocok 80 sampai 110 penumpang? Nah, ini tergantung dengan kita terbang di antara kota-kota mana. Kalau Jakarta ke Surabaya, kita terbang dengan yang lebih besar, 150 penumpang. Karena kebutuhannya memang seperti itu. Kalau kita terbang tapi misalnya Bandung-Jogja, itu mungkin tidak terlalu banyak orang yang mau terbang di antara Bandung-Jogja. Kalau kita terbang dengan pesawat yang muatnya 150 orang ya mungkin terlalu besar, gitu. Susah untuk mengisinya. Jadi diperlukan ini. Tapi pesawat ini kan lebih pelan ya. Jadi memang oleh karena itu dia tidak efisien kalau digunakan di rute-rute yang terlalu panjang ya. Karena dia lebih pelan, sehingga dari segi produktivitas airlines dia tidak bisa terbang sebanyak kalau dengan jet, karena dia lebih cepat. Jadi kalau kita lihat data penumpang pesawat tahun lalu ya, itu kan berkurang. Tidak, kalau data 2019 itu berkurang sekitar 17,5 juta, Pak. Ini sebelum corona sekarang. Corona kan lebih tajam lagi. Nah,
apakah ini merupakan challenge tersendiri ke depan? Mungkin karena sudah banyak infrastruktur darat sehingga orang naik pesawat itu makin berkurang. Ini challenge bagi. Nah ini kan infrastruktur darat itu kan keadaannya justru di pulau seperti Jawa ini kan. Jadi di sini saya bisa bayangkan mungkin suatu ketika kalau kita jalan tolnya sudah lengkap, memang kebutuhan untuk terbang, kita lihat saja contoh Jakarta-Bandung. Dulu kan per hari ada 4-5 pesawat, sekarang masih ada, tapi dengan adanya kalau kita membayangkan adanya kereta api cepat mungkin akan hilang total. Sekarang pun kalau saya naik mobil dari Jakarta ke Bandung itu bisa 2 jam. Jadi buat apa kita terbang? Tapi ini kan satu situasi khusus gitu ya. Banyak sekali yang belum seperti itu. Ya, jadi dan ekonomi kita kan kalau khusus untuk pesawat sebenarnya tidak mengandalkan kepada pulau ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di pulau-pulau lain itu infrastrukturnya belum seperti itu, Pak. Pak Ilham, ini kan kadang sebuah keputusan besar tergantung pada siapa yang memerintah ya. Kalau kita lihat di era Pak Harto kan sangat konsen sama industri dirgantara, terus ke belakang ini sepertinya sudah agak berkurang karena prioritasnya berbeda ya. Ini bagaimana sebagai pelaku industri penerbangan tuh meyakinkan siapapun pemerintahnya bahwa barang ini sangat penting Pak, karena ini tidak sekedar menyangkut tenaga kerja tapi juga kebanggaan sebuah bangsa Pak. Iya, saya kira kebanggaan penting, pasar juga penting. Kemampuan daripada SDM untuk bisa membuat sesuatu yang begitu kompleks itu menurut saya yang mungkin termasuk yang paling penting. Karena SDM itulah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan banyak sekali hal lain ya, bukan saja pesawat. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Bapak ya, maksudnya Bapak saya almarhum, beliau memang insinyur pesawat terbang. Jadi karyanya dimulai di situ. Tapi kemudian setelah beberapa tahun kan Bapak membuat banyak sekali hal, bukan saja pesawat. Tapi di mana Bapak itu banyak belajar di awal karyanya memang di dunia ini. Karena ini adalah dunia atau industri yang sangat kompleks. Jadi menyelesaikan masalah kompleks itu, kemampuan itu juga bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat lain. Entah di proyek-proyek yang bersifat teknologis atau yang tidak. Jadi itu adalah, saya kira paling penting. Kita perlu sumber daya manusia yang unggul. Dan dalam hal ini ya industri seperti industri pesawat terbang itu menjadi satu contoh di mana keunggulan itu bisa kita capai. Ya. Ini kalau kita lihat sekarang kan Dirgantara Indonesia kan dari dulu kan Nurtanio, lalu PTN, PTI, PTN. Ya. Ini kan sangat peran dari Bapak almarhum Habibie ya. Iya betul. Dan sekarang kan Pak Ilham jalankan Raya. Betul. Nah, mungkin nggak ini akan ada kolaborasi sehingga ini jadi lebih kuat nih antara swasta sama. Saya harapannya seperti itu. Jadi seperti tadi saya sudah katakan, satu ketika kalau PT DI Dirgantara Indonesia sudah selesai dengan proyek N219 ini, ya mudah-mudahan mereka bisa berfokus kepada proyek-proyek lain gitu ya. Karena kalau kita lihat industri pesawat terbang, dia selalu perlu adanya tantangan-tantangan baru. Jadi itu diperlukan karena menyesuaikan kepada keperluan pelanggan. Kemudian juga ada perubahan teknologi yang kadang juga bisa membuat lebih ramah lingkungan, lebih aman, lebih hemat dari segi bahan bakar dan sebagainya gitu ya. Selalu ada keperluan untuk membuat sesuatu yang baru. Kita lanjut segmen berikut Pak. Pemirsa, terima kasih masih bersama Pak Ilham Habibie. Bisa dikatakan ada setback nih kalau kita tidak membiarkan industri penerbangan ini bertumbuh. Kalau menurut saya, dan industri pesawat terbang itu bukan saja membuat pesawat terbang, itu bisa membuat kursinya,